Hai penghuni kamar, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film Nobody yang dirilis pada tahun 2021. Tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan sosok pria yang bernama Hutch Mansell. Hutch bekerja di sebuah perusahaan milik ayah mertuanya yang kesehariannya diisi dengan kegiatan yang sangat monoton. Dan tak ada hari spesial bagi Hutch. Suatu malam Hutch terbangun karena mendengar suara yang mencurigakan. Hutch pun mencoba mengeceknya. Ternyata dua pencuri amatir telah masuk ke rumahnya. Hutch pun mengambil stick golf miliknya. Saat Hutch berusaha menghubungi polisi, pencuri tersebut menodongkan pistol kepada Hutch. Hutch pun malah mempersilahkan pencuri tersebut untuk mengambil uang yang jumlahnya tak seberapa. Tiba-tiba anak Hutch datang menyerang salah satu pencuri itu. Namun di saat Hutch mempunyai kesempatan untuk memukul pencuri satunya, Hutch malah terdiam dan menyuruh anaknya untuk melepaskannya. Pencuri tersebut sempat menonjok anak Hutch, lalu kabur begitu saja. Setelah kejadian itu, anaknya sangat kecewa dengannya karena telah membiarkan seorang pencuri mengambil uang dan melepaskannya begitu saja. Malam itu juga polisi datang. Salah satu polisi berkata kepada Hutch jika tindakannya sudah benar demi menghindari hal yang tidak diinginkan. Namun salah satu polisi lainnya malah meremehkannya karena Hutch tidak bertindak apapun untuk melindungi keluarganya. Karena kejadian tersebut, Hutch merasa diremehkan oleh keluarganya sendiri. Keesokan harinya, tetangga sebelah pun ikut meremehkannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan diam jika rumahnya kemalingan. Ia akan memberi pelajaran ke pencuri tersebut. Seketika, Hutch merasa tak berwibawa. Tak hanya di rumah, di kantornya pun ia juga diremehkan oleh adik iparnya sendiri. Adik iparnya tersebut lalu memberikan sebuah pistol kepada Hutch untuk jaga diri. Bos Hutch yang sekaligus mertuanya tersebut memanggil Hutch. Ia berkata bahwa tindakan yang ia ambil sangatlah tepat. Di ruangannya, Hutch ternyata memiliki sebuah radio, dan ia sering berbicara dengan seorang yang sepertinya adalah sahabat lamanya. Di dalam perbincangannya, terdapat sebuah tanda tanya besar. Siapa sosok Hutch sebenarnya? Percakapan Hutch dengan sosok pria di radio itu menguak sebuah fakta tentang alasan kenapa Hutch tak melakukan tindakan apapun ketika rumahnya didatangi pencuri. Karena ternyata Hutch mengetahui bahwa kedua pencuri tersebut adalah suami istri yang kemungkinan mereka sedang mengalami masalah ekonomi. Karena jika mereka adalah pencuri profesional, tak mungkin mereka mengambil uang yang tak seberapa banyak alias receh tersebut. Dan Hutch mengetahui jika pistol yang mereka gunakan tidak berpeluru. Dan itulah alasan kenapa Hutch tidak melakukan tindakan apapun ketika malam itu. Dengan pernyataan Hutch tersebut, saya jadi penasaran. Siapakah sosok Hutch sebenarnya? Ketika pulang kerja, Hutch pun menyempatkan diri mampir ke panti jompo untuk menjenguk ayahnya. Saat sampai rumah, istri dan anaknya pun masih bersikap dingin kepada Hutch. Seketika ia merasa gagal menjadi kepala keluarga karena tak bisa menjadi apa yang mereka harapkan. Namun anaknya yang kecil tiba-tiba datang dan menanyakan sebuah gelang kucing yang kemungkinan tak sengaja terbawa oleh pencuri tersebut. Seketika itu juga emosi Hutch meluap. Berbekal tato yang ia lihat di tangan pencuri tersebut, ia bergegas meninggalkan rumah untuk mencari gelang kucing milik anaknya. Hutch pun kembali ke panti jompo untuk meminjam sebuah pistol dan kartu anggota FBI milik ayahnya. Ternyata ayah Hutch adalah mantan anggota FBI. Setelah Hutch mendatangi beberapa tukang tato, sampailah ia di suatu tempat pembuatan tato yang terdapat penjahit kelas kakap di dalamnya. Hutch pun sempat dianggap remeh oleh mereka. Namun ada salah satu pak tua yang kemungkinan adalah bosnya. Tak sengaja melihat tato yang berada di tangan Hutch. Seketika ia pun langsung pergi dan menutup pintu rapat-rapat.
Kembali menjadi misteri, siapa sosok Hats sebenarnya. Akhirnya Hats pun mendapatkan alamat sosok pencuri yang telah mendatangi rumahnya. Tak lama kemudian, Hats pun tiba di rumah pencuri tersebut. Hats menodongkan pistol dan meminta pencuri tersebut untuk mengembalikan gelang kucing milik anaknya. Aksi Hats pun terhenti karena melihat bayi pencuri tersebut yang sedang menangis. Terlihat bayi tersebut menggunakan sebuah bantuan oksigen, yang kemungkinan bayi tersebut sedang sakit. Hats ketika merasa kesal dengan dirinya sendiri, sampai ia memukul-mukul tembok hingga tangannya terluka. Saat Hats akan pulang, terlihat para pemabuk yang masuk ke dalam bus. Mereka berusaha menggoda seorang wanita, dan disinilah Hats melampiaskan semua amarahnya. Ketika para penumpang ketakutan, di sini Hats terlihat jalan dengan santuinya melewati mereka. Hats pun menyuruh si sopir bus untuk keluar, dan ia masuk kembali dengan mengunci pintunya rapat-rapat. Hats mengeluarkan semua peluru di dalam pistolnya. Ia berencana menghajar mereka semua dengan tangan kosong. Seketika karakter Hats yang awalnya terlihat culun kini berubah jadi brutal. Hats mengajar mereka semua tanpa ampun, dan kejadian tersebut membuktikan bahwa Hats bukan orang biasa. Sesampainya di rumah, istri Hats terkejut melihat kondisi Hats yang babak belur. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung mengobati luka Hats. Scene berpindah ke tempat hiburan malam. Terlihat seorang mafia Rusia bernama Yulian, yang nampak sedang asik bernyanyi dan berjoget. Yamit kudasi, Yamit kudasi, Bang Yamit para kedasi. Bang Yamit. Setelah itu salah satu rekan Yulian menegurnya karena perilakunya saat bernyanyi dan berjoget sangatlah tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang pria. Yulian pun tersinggung dengan perkataan itu. Ia memecahkan gelasnya lalu mengejar seorang pria hingga tewas. Aksi itu semata-mata ia lakukan hanya untuk membuktikan bahwa ia masih mempunyai wibawa. Gila kan? Tak lama setelah itu, Yulian mendapatkan kabar jika adiknya telah masuk rumah sakit. Ternyata adik Yulian adalah satu korban kebrutalan dari Hats. Yulian pun menginterogasi rekan-rekan adiknya. Yulian berusaha mencari tahu siapa sosok yang berani melukai adiknya. Salah satu rekan adiknya pun menemukan sebuah kartu identitas milik Hats yang terjatuh saat perkelahian. Keesokan harinya Hats mendapat telepon dari temannya. Ia memperingatkan Hats bahwa salah satu korban yang ia hajar adalah keluarga dari mafia Rusia, yaitu Yulian. Hats tak peduli dengan itu. Ia pun langsung menutup teleponnya. Hats mendatangi tempat cukur untuk mengetahui informasi tentang Yulian. Terlihat seorang pria buta yang sepertinya bukan orang biasa. Pria buta itu menjelaskan kepada Hats siapa Yulian sebenarnya. Di sisi lain, Yulian menyuruh anak buahnya untuk melacak identitas Hats. Setelah ia mengetahui data tentang Hats, ia pun memutuskan untuk berhenti bekerja dari tempat Yulian. Ketika Hats akan makan malam dengan keluarganya, Hats melihat anak buah Yulian sedang menuju ke rumahnya. Seketika Hats menyuruh istri dan anaknya untuk bersembunyi ke ruang bawah tanah yang mereka belum ketahui sebelumnya. Di tengah-tengah pertarungan mereka, Hats pun akhirnya berhasil dilumpuhkan. Mereka menyeret Hats ke sebuah mobil dan memasukkannya ke dalam bagasi. Di dalam bagasi, Hats menemukan sebuah gas pemadam kebakaran, dan ia langsung menyemprotkan gas tersebut ke dalam mobil. Seketika mobil itu mengalami kecelakaan, dan Hats berhasil selamat. Namun ketika orang suruhan Yulian tewas. Setibanya di rumah, Hats mengeluarkan istri dan kedua anaknya. Mereka kebingungan karena melihat mayat berceceran di rumahnya. Malam itu juga, Hats menyuruh mereka untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, ayah Hats di panti jompo pun didatangi oleh dua orang pria suruhan Yulian. Mereka bermaksud untuk membunuh ayah Hats. Namun hal yang tak terduga pun terjadi. Setelah ia membakar rumahnya, Hats pun bergegas menemui ayah mertuanya.
untuk membeli perusahaan miliknya. Di sisi lain, Julian terkejut melihat sebuah berita bahwa semua orang suruhannya telah tewas karena Hutch. Akhirnya Julian pun mengarahkan sisa pasukannya untuk membunuh Hutch. Di tempat perusahaan yang telah ia beli, Hutch terlihat sibuk mempersiapkan rencana besarnya. Hutch mendatangi sebuah tempat penyimpanan uang milik Julian. Tanpa canggung, Hutch membantai pasukan Julian kemudian membakar tempat tersebut. Setelah itu dengan keberaniannya ia mendatangi bar milik Julian seorang diri. Julian yang mengira Hutch tidak membawa senjata ternyata salah. Hutch membawa sebuah alat peledak yang siap menghancurkan tempat tersebut. Julian meminta semua anak buahnya untuk mundur. Hutch meminta kepada Julian untuk berdamai. Dan ketika Hutch mengatakan bahwa ia telah membakar semua uang Julian, Julian pun marah besar kepada Hutch. Hutch mengatakan bahwa semua itu impas, karena Julian telah mendatangi dan membuat kekacauan di rumahnya. Hutch akhirnya keluar dan menunggu apa yang akan dilakukan Julian selanjutnya. Julian pun menembakkan senjatanya ke mobil Hutch. Julian menyuruh anak buahnya untuk mengambil sebuah mobil yang akan ia gunakan untuk mengejar Hutch. Aksi tembak-tembakan pun terjadi. Hutch pun kabur dan mengarahkan mereka ke tempat yang sudah ia siapkan sebelumnya. Aksi tembak-tembakan pun akhirnya kembali terjadi. Hutch pun harus tertembak di bagian bahunya. Tak lama setelah itu, ayah dan teman Hutch muncul untuk membantunya. Mereka berniat untuk menghabisi mafia-mafia tersebut. Setelah berperang cukup lama, mereka pun berhasil menumbangkan satu persatu pasukan Julian. Dan tersisa Julian seorang diri. Bukannya menyerah, Julian malah semakin bergairah untuk melakukan perlawanan. Hutch pun yang terdesak karena kehabisan peluru, seketika menempelkan sebuah peledak ke sebuah kaca anti peluru. Kemudian mendatangi Julian. Dan inilah yang terjadi. Julian pun akhirnya tewas di tangan Hutch. Setelah semuanya berakhir, akhirnya Hutch ditangkap dan diinterogasi oleh seorang polisi. Mereka pun terkejut karena banyaknya mayat para penjahat yang ia bantai sendirian. Mereka lantas menanyakan siapa Hutch sebenarnya. Hutch hanya menjawab bahwa ia bukan siapa-siapa. Selepas itu mereka berdua mendapatkan sebuah telepon secara bersamaan. Seketika itu juga mereka melepaskan Hutch begitu saja, tanpa alasan yang jelas. Dan film pun tamat. Ada sebuah scene setelah Hutch diinterogasi, di mana ia dan istrinya sedang membeli rumah baru. Tak lama setelah itu, sales penjual rumah tersebut menerima sebuah telepon yang entah dari siapa, dan ia memberikan telepon tersebut kepada Hutch. Setelah Hutch mendengar telepon tersebut, ia terdiam dan menanyakan ke sales rumah tersebut, apakah rumah ini punya ruang bawah tanah? Does this house have a basement? Dan film pun benar-benar tamat. Sampai film berakhir masih menjadi misteri. Siapa sosok Hutch sebenarnya? Kalau menurut saya, Hutch kemungkinan adalah seorang mantan agen rahasia yang merindukan pekerjaan lamanya. Buat kalian yang tahu siapa sosok Hutch sebenarnya, tulis di kolom komentar ya. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Dan saya minta maaf apabila banyak kekurangan di video saya. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, kalau begitu saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.